Halo semuanya, saya Stella Angelisa dari 11 Akuntansi 3. Saya sekolah di SMK Negeri 3 Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Vihara Kertayoga dan juga Vihara Setia yang telah kami kunjungi hari sebelumnya. Nah, kenapa sih kami mengunjungi Vihara Kertayoga dan juga Vihara Setia? Ya, karena sekolah kami mengadakan retreat di SMK Negeri 3 Pontianak untuk setiap agama. Kalau untuk Islam saya kurang tahu, tetapi yang saya tahu agama Buddha itu diadakan di Vihara Kertayuga di Ayani dan juga Vihara Setia yang di Pasar Mawar. Nah, Vihara Kertayuga itu terletak di Ahmad Yani, yang lebih lengkapnya ada di sini. Terus setelah itu, Vihara Kertayuga itu berbentuk seperti ini. Saat pertama kali saya mengunjungi Vihara Kertayoga tersebut, kami disambut sama orang-orang di sana, terus orang-orang sana baik banget. Bukan cuman itu, kami baru datang udah disambut sama fase. Fase itu adalah biksuni atau bikuni itu. Biku, bikuni gitu sih. Terus saat kami berada di sana, kami disuruh masuk. Udah kami masuk, kami sedang menunggu semuanya datang untuk menduduki tempat yang sudah tersedia, dan kami akan memulai untuk membaca parita-parita dalam satu buku. Setelah membaca parita, kami dipersilahkan untuk mengelilingi Vihara Kertayoga tersebut. Mau dari ujung, depan, samping, kiri, kanan, kami tetap diperbolehkan dan dipersilahkan. Dan setiap kelompok memiliki ada bimbingannya satu persatu. Nah, waktu pertama kali saya keliling, pertama kali itu kami ke rumah Abu terlebih dahulu. Nah, rumah Abu tersebut memiliki ada 3 atau 4 tingkat di situ. 3 kalau tidak salah, ada 3 tingkat. Nah, dari tingkat pertama itu sudah ada rumah Abu, yang kedua juga ada rumah Abu, yang ketiga juga rumah Abu. Nah, dari 3 tingkat tersebut ada berbagai orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Dari yang bayi ada di sana, dari yang udah tua ada di sana, yang masih muda ada di sana. Yang akan diletakkan di sana itu adalah orang-orang yang dikremasi. Nah, orang-orang yang dikremasi nanti abunya akan letakkan di sebuah loker di situ yang sudah tersedia. Nah, jadi sampainya di sana, saya merasa seperti sedih, tapi sebelum fase mempersilahkan kami untuk mengeliling, fase pernah bilang, jangan sedih, jangan sampai nangis karena pasti nanti jiwa-jiwa kita itu bakal banyak yang enggak ya, seperti ya setan gitu. Jadi sampainya di tingkat 1, saya berusaha untuk tidak sedih karena di situ ada keluarga saya. Nah, dan itu saat-saat pertama kali saya melihatnya, melihat lokernya, melihat tempatnya, itu pertama kalinya. Saat itu tingkat pertama. Yang tingkat kedua seingat saya itu tempat-tempat yang bayi ya, kayaknya bayi. Terus banyak anak-anak bayi yang udah dikremasi letak di satu tempat yang lumayan besar, emang untuk anak-anak di situ bermain. Nah, setelah itu terletaknya bayi-bayi di sebuah ruangan itu ada banyak mainan yang disediakan sama orang-orang vihara, ada susu, ada berbagai macam ya mainan anak-anak, banyak banget di situ. Terus setelah itu ada juga orang tua yang dikremasi.
itu banyak banget. Yang seingat saya ada satu tempat tapi nggak tahu, belum saya kunjungi karena semua langsung ke lantai selanjutnya. Nah, jadi rumah abu tersebut yang sudah tidak ada itu jika mau dikremasi boleh, dan juga untuk dikuburkan juga boleh atau dimakamkan juga boleh. Jadi kayaknya ada beberapa yang mau dikremasi dan letakkan di vihara. Vihara Kertayoga itu orang-orangnya baik banget karena sangat bertanggung jawab. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena di rumah abu tersebut itu adalah contoh orang-orang di sana itu bagaimana mengaturnya. Nah, selanjutnya saat rumah abu tersebut, orang-orang vihara tetap ada disembayangkan. Pokoknya diatur sampai baik. Jadi kalau udah dikremasi, udah diletakkan di vihara, pasti akan disembayangkan sama orang-orang vihara tersebut. Ini adalah video-video halaman Vihara Kertayoga itu. Setelah itu sama rumah abunya. Nah, setelah dari rumah abu tersebut, kami disuruh untuk turun dan makan bersama-sama. Jadi sebelumnya itu guru agama kami ada menyuruh kami untuk membawa bekal masing-masing. Kan tetapi masih ada beberapa yang tidak membawa bekal, mungkin karena kesiangan atau bingung mau bekal apa, dan juga mungkin juga karena lupa membawa bekalnya. Orang vihara akan mempersiapkan makanannya. Mereka memasak mie untuk kami gitu, yang tidak membawa bekal. Ada juga tersedia nasinya. Jadi jika merasa kurang hanya Indomie doang, jadi itu bisa tambah nasi sendiri. Sebelum makan siang, kami itu diadakan untuk memberikan makanan kepada fase sebagai ucapan terima kasih kepada kami yang telah membimbing kami sebelum kami pulang sampai rumah. Nah, dalam pemberian makanan itu sangat tidak diwajibkan, tapi ada yang mau, ada yang enggak, ya boleh-boleh saja. Bisa juga kalian itu dalam satu kelompok itu menyumbang. Seperti satu orang membayar berapa, dan satu orang dari satu kelompok tersebut salah satunya yang membeli makanannya. Jadi sampai di vihara, kalian itu dapat membagikan satu orang satu dalam makanan itu dan berikan kepada fase. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Vihara Setia. Nah, Vihara Setia itu terletak di jalan. Dan Vihara Setia itu acara kedua kami. Acara pertama itu kami diadakan di Kertayoga. Acara kedua itu ada di Vihara Setia. Nah, sebelumnya itu Kertayoga itu diadakan hari Jumat. Nah, hari Sabtunya itu di Vihara Setia. Nah, di Vihara Setia ini setelah kami sampai di sana, kami itu disuruh masuk dan mengisi absensi. Absensi itu ada kelas 11 dan kelas 12. Nah, dalam mengisi absensi tersebut, jika sudah mengisi, kalian bisa bebas mau kemana karena sebelum jam 7. Karena jam 7 itu acaranya udah dimulai. Waktu jam 7 itu saatnya mereka naik ke lantai 3 dan mendengarkan kata sambutan dari MC-MC. Terus ada beberapa orang yang memberi sambutan, Tianchuanshi. Nah, setelah mendengar kata sambutan tersebut, diadakan ice breaking. Nah, ice breaking itu kayak seolah-olah pendinginan. Kayak kita itu nggak langsung ke tempat intinya, tapi itu perlahan-lahan jadi pendinginan terlebih dahulu. Nah, jadi berikut inilah videonya ice breaking itu seperti apa sih?
Setelah ice breaking itu diadakan games. Nah, games itu kebetulan saya memimpinnya, dan di situ ada tersedia 2 atau 3 game yang tersedia dalam permainan tersebut. Sebelum permainan ada yel-yel dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelas 12, kelompok 1, kelompok 2, kelas dan kelompok 3. Nah, selanjutnya dalam permainan games tersebut ada videonya, jadi silahkan kalian simak berikut ini. Setelah games itu diadakan untuk makan bersama. Itu makan siang kita. Sebelum kita memulai makan siang tersebut, kami diadakan untuk membaca doa atau parita dari MC yang MC berikan. Jadi pembacaan parita itu atau doa itu diadakan di Vihara Setia, memang dari sananya. Jadi ini berikutnya. Nah, setelah makan siang diadakan ceramah. Yang saya ingat itu ada 2 orang yang ceramah, yaitu pertama ada perempuan, yang kedua ada laki-laki. Nah, jadi ini videonya. Untuk hidup itu masih hidup. Contohnya apa? Misalnya kita di jalan nih, ya, kita pada saat kita mau pulang, kita pulang ke rumah, tiba-tiba kita ada lihat nih, ada orang yang masih kecelakaan, tapi sepertinya masih hidup, ya, masih hidup. Terus kita harusnya bisa bawa dia ke rumah sakit. Akan tetapi karena mungkin satu hal pemikiran kita atau apa, kita merasa nanti juga orang lain bisa bawa. Nah, ini juga merupakan satu pembiaran. Nah, jadi nggak tahu waktu jam berapa, ada tersedia waktu-waktu untuk menyanyikan lagu Buddhis, dan ini videonya. Nyanyi itu selesai, di akhir acara tersebut ada wejangan dari Vihara Setia. Ini berikut videonya. Nah, jadi itu Vihara Setia itu bagaimana acaranya, apa-apa aja. Nah, di situ kemungkinan ada ilmu yang bermanfaat untuk kalian dalam video kali ini mengenai agama Buddha. Sekian dari saya, Stella Anjishau, dari 11 akuntansi 3 dari Sekolah SMK Negeri 3 Pontianak. Namo Buddhaya.